Saya Ya, lanjutkan ya, Bang Kris sedikit ya Bang ya. ya, Jadi ketika ya. kita berbicara Matius 16 Bang, Yesus mengatakan, Enyahlah engkau iblis, karena engkau tidak Cuma memikirkan belajar engkau tidak dulu, Cuma belajar, Cuma belajar dulu ya. karena engkau tidak kemudian memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Yang dipikirkan oleh Tuhan itu ada di perjanjian lama semuanya. Bukan yang di Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus, bukan. Makanya di dalam Lukas 24 nomor nomor 44 Yesus berkata, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, sekarang kita lihat di Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan Dia Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tuh, itu firman Tuhan tuh. Jadi Tuhan tidak akan mau kemudian meninggalkan orang yang dikasihi. Di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak benar. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu yang dipikirkan Tuhan itu. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan akan menyelamatkan Yesus. Mazmur 37 nomor 34 atau 37 atau nomor 40, Tuhan menolong orang yang dikasihi, dan Tuhan meluputkan orang yang dikasihi ini. Tuhan meluputkan mereka dari orang-orang yang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Nah, Yesus ini berlindung kepada Tuhan, maka Yesus diselamatkan. Sekuat apapun Romawi mendapatkan perintah dari Yahudi, sekuat apapun kemudian Yahudi memerintahkan Romawi untuk membunuh Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yesus seorang diri. Maka Yesusnya diselamatkan. Yang mati digantung adalah orang yang menggantikan beliau. Dialah makhluk terkutuk. Yang kemudian Paulus katakan dalam Galatia 3 nomor 13. Demikian Bang. Ya, saya kira kalau kita berbeda dalam hal Yesus mati dan bangkit tidak masalah. Dan ingin saya katakan bahwa Bapa di surga itu lebih mengasihi orang berdosa daripada anaknya. Kalau Bapa di surga tidak mengasihi orang berdosa, dia tidak akan mengorbankan anaknya. Nah, jadi karena kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya tunggal itu. Jadi artinya Bapa di surga lebih mengasihi manusia berdosa daripada Yesus anaknya itu yang tunggal. Makanya dia jadi kurban. Ya. Ya, jadi mengenai Yesus. Aduh. Gimana ini musiknya? Musiknya terlalu ribut Bang. Iya, lagi dicoba speakernya diperbaiki, ada terganggu kita ini. Iya betul. Terganggu. Jadi saya menjauh dari mereka. Jadi dulu Chris ya, karena Ya, review YouTube ini. Jadi saya jauh dari musik tadi. Jadi saya agak keluar. Jadi yang jadi persoalan ya yang saya pikirkan tentang matinya Yesus adalah ketika Yesus mengajar di mana-mana disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi banyak orang mengenal Yesus ya. Dan ketika Yesus Allah ya, banyak orang juga mengenal dia. Jadi kalau dikatakan diserupakan kita ditangkap ya, berarti murid-murid juga Maria ibu Yesus ya, Maria ibu Yesus kenal anaknya. Jadi kalau dikatakan diserupakan bukan Yesus yang ditangkap, berarti mereka akan keberatan. Ahli-ahli Taurat akan katakan itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Sedangkan Yesus itu diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, ya dianiaya, disiksa dan lain-lain, dimahkotai duri, dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak yang pernah mendengarkan firman dari Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah mereka itu bukan saksi-saksi mata? Apakah ibu Yesus itu buta sehingga melihat
Yesus disalibkan dia menangis. Nah berarti kan Yesus itu tidak diserupakan. Karena banyak saksinya. Ahli Taurat saksinya, ya, murid-murid, Petrus saksinya. Walaupun Petrus menyangkal, tapi dia melihat Yesus diarah-arah ke tempat peradilan. Dan kemudian Yesus memikul salib, disaksikan orang banyak. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Berarti mereka mengenal Yesus. Nah kalau dikatakan diserupakan dan salah tangkap, ya sudah pudar, sudah semua saksi-saksi ini. Percumalah ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kalau memang Yesus itu bukan yang disalibkan. Itulah perbedaan diriwayatkan di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi bagaimana, ya saya juga dapat mengatakan bahwa kebenaran tentang mati Yesus dan disalibkan dan bangkit itu diputarbalikkan di kitab kalian. Karena berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau diputarbalikkan kan iblis juga bisa memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya kepada Hawa, ya. Iblis mengutip firman Tuhan tapi dicampuri kebohongan. Jadi bagi saya kalau seandainya diriwayatkan di Alkitab bahwa memang Yesus mati dan bangkit karena banyak saksinya, kemudian di kitab kalian dibilang digantikan, nah itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan iblis. Ya. Kebenaran dan fakta yang benar itu diputarbalikan, dicampuri kebohongan. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya ngomong ini hanya penilaian saya juga pembaca Al-Quran dan Alkitab. Ya silahkan ditanggapi Pak Bang Suma. Oke, baik. Yang pertama Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan hukuman bagi mereka yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Tidak. Apakah Yesus memerangi Musa? Tidak juga. Nah, ini di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Ulangan 21. Siapa kemudian yang dikutuk di situ? Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang mengutuk orang ini? Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasul, itu hukumannya disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini apa? Orang yang dikutuk ini apa? Orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini pelaku siapa ini? Yesus atau Yudas? Itu yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang berdosa. Kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa. Dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur.
Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap. Lalu kemudian Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Tanya boleh Bang Suma. Iya. Silakan host. Ya, silakan. Agamanya apa Bang? Bang Yusi, selamat malam duduk. Tanya sebentar ya. Ya, agamanya apa dulu Bang Yusi? Kristen. Oh ya, silakan. Nah, keren tadi Bang Suma jelasin bahwa gue kan awam tuh Bang Suma, sorry ya, nanti koreksi kalau salah. Langsung. Bang Suma bilang tadi kan Maria tidak mengenal Yesus. Ya. Kenapa di Quran ada surat Al-Maryam yang membicarakan tentang kelahiran Isa Al-Masih? Maria itu entah Maria yang lain, judulnya di Quran ada kitab surah Al-Maryam. Luar biasa banget Al-Quran. Surah Maryam. Surah Maryam. Kenapa bukan surah ibunya Muhammad? Kenapa surah ibunya Isa? Itu aja Bang Suma. Oke. Baik Bang. Jadi kenapa kemudian Allah menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam include dengan keluarganya? Karena Islam datang sebagai penyelamat. Islam datang diterangkan kepada manusia, khususnya kepada Bani Israel. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi wahai ahli kitab Yahudi dan Nasara, telah datang kepada kami, kepada kalian rasul kami untuk mengajarkan kemudian keselamatan, untuk menerangkan kitab yang kalian sembunyikan, untuk menerangkan, meluruskan dengan Al-Quran yang ia bawa sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu pula menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Nah, sehingga yang perlu diluruskan kemudian adalah pemahaman orang-orang terdahulu tentang Maryam, tentang anaknya, bukan tentang ibunya Nabi Muhammad. Karena tak ada kemudian yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan Tuhan. Tidak ada yang memahami ibunya Nabi Muhammad melahirkan tumbal untuk dosa-dosa dunia. Tak ada. Hanya Maryam yang memiliki anak kemudian jadikan anaknya tumbal, dibuat makar oleh Bani Israel sehingga anaknya menggantikan posisi Sang Yang Maha Tinggi, sehingga sekelompok anak keturunan Adam kemudian melantik anak Maryam ini sebagai Tuhan demi untuk kepuasan mereka, syahwat mereka. Nah, sehingga Al-Quran itu datang kemudian membahas Siti Maryam, membahas anaknya, membahas keluarga beliau. Supaya apa? Untuk menyelamatkan manusia. Sekiranya Nabi Muhammad tidak datang dengan Al-Qurannya, maka dunia akan dipenuhi penyembah-penyembah manusia bernama Yesus. Lalu siapa yang akan ke surga? Kalau semua manusia menyembah roh, menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan bernama Yesus. Sedangkan Anda coba lihat apa yang diterangkan Al-Quran kemudian. Ketika diterangkan bahwa di dalam Matius 7 nomor 22, nomor 23 ternyata ada sekelompok manusia yang diusir oleh Yesus disebabkan karena mereka menyembah Yesus, maka Al-Quran mengurai jauh sebelumnya. Kepada kami umat Islam diterangkan bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum
kanu lahum a'da. Di situ diterangkan bahwa apabila kemudian di hari kemudian orang-orang dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang dilakukan kepada makhluk yang mereka sembah akan diingkari oleh makhluk tersebut. Betul, Matius 7 terbukti Yesus menjadi musuh bagi orang Kristen, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh Kristen kepada Yesus. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan iman orang-orang terdahulu yang membenci Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan seterusnya. Jadi Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Demikian. Ya, saya tanggapi dulu Bang Suma ya, boleh? Ya, silakan. Saya tanggapi masalah Yesus mati terkutuk dan Yesus yang dikasihi, kenapa dia harus mati sedangkan Allah mengasihi dia. Jadi saudaraku ya, memang di perjanjian lama ya, di Alkitab perjanjian lama dikatakan bahwa Allah mengasihi orang yang taat kepadanya. Nah, sedangkan Yesus ini diserahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, juga dikhianati oleh muridnya sendiri, dan eksekutornya adalah orang-orang penjajah, orang-orang Roma. Dan mereka tidak tahu, tidak mengerti hukum Taurat. Mereka melakukan penghukuman berdasarkan perintah. Jadi Yesus itu divonis bersalah tanpa salah. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Harusnya yang terkutuk adalah orang-orang yang bersalah. Jadi dalam hal ini walaupun dikatakan Tuhan melindungi ya, dia menyelamatkan, tidak mungkin anaknya jadi kurban, tapi kan eksekutor adalah orang-orang yang tidak kenal Taurat, orang-orang Roma. Nah, jadi dalam hal ini ya, tidak dapat kita katakan bahwa di Alkitab kata jangan membunuh. Allah tidak setuju pembunuhan. Kenapa Yesus dibiarkan dibunuh? Yang membunuh kan bukan Tuhan. Yang membunuh adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum, orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, karena mereka adalah penjajah dan tentara-tentara Roma. Jadi itu bukan Allah yang membunuh. Allah kan mengasihi Yesus sebagai anaknya yang diutusnya. Nah, jadi Allah tidak membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang jahat atas masukan iblis. Aduh, ribut lagi nih. Jadi itu Bang Yusuf ya. Aduh, musik ribut ini. Sorry ya, saya dikelilingi musik. Jadi menjawab dulu Om Kris ya. Ya, jadi benar ya kalau di perjanjian lama ya, tidak mungkin Yesus itu anak Bapa tidak disayang ya, tidak mungkin dia mati ya, memang tidak mungkin karena Allah melindungi dia, Bapaknya melindungi dia. Jadi dalam hal ini eksekutornya adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat sehingga mereka membunuh dia. Jadi itu ya, kalau memang agak beda ya diriwayatkan Yesus mati dan bangkit di Alkitab dan di Al-Quran agak beda. Ya udahlah, itu keyakinan kalian, dan saya tetap yakin bahwa kebenaran Yesus mati dan bangkit itu yang ditulis di Alkitab. Jadi bukan diserupakan. Ya itu aja. Saya mau istirahat ya, saya capek ini. Ya, Terima kasih Oke, silakan semua. Bang Kris. Makasih Bang, makasih. Ya. ya. Sekarang Yusi. Bang Suma, Gimana Bang? Siap. kalau saya kan itu awam itu enggak kayak orang paham lah teks-teks tuh. Saya tuh maksudnya cuman penilaian orang awam saya begini. Mungkin saya salah ya, Bang Suma nanti jelasin. Yang saya maksud tadi, Quran wahyu dari Sang Pencipta itu ada surah itu ibunya Yesus gitu loh. Ada surah ibunya Yesus. Sementara nggak ada surah ibunya Muhammad. Kan Muhammad istilahnya Rasul Allah, semestinya kan ada surah misalnya ibunya Muhammad. Itu pertama. Yang tadi, yang kedua gini, nanti Bang Suma jelasin.
Nah, saya kan itu agak kurang mengerti. Ada yang saya dengar-dengarkan bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Hakim yang adil di akhir zaman. Pertanyaannya, kenapa yang terkemuka di dunia bukan Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil bukan Muhammad? Kenapa harus anaknya Maryam? Gitu, silakan Bang Suma. Iya. Ketika kemudian dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa ini terkemuka di dunia dan juga terkemuka di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45. Kenapa Nabi Isa itu terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya kemudian Nabi yang dilantik untuk dituhankan separuh dari penduduk bumi. Dan kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya Nabi yang akan disidang oleh pencipta langit dan bumi di hadapan seluruh umat manusia. Nah, yang perlu saudara pahami adalah kenapa Nabi Muhammad SAW itu ketika datang diutus sebagai Nabi lebih banyak kemudian membahas tentang nabi-nabi terdahulu daripada dirinya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan utusan iblis. Kalau utusan iblis maka dia akan mengedepankan kemudian dirinya, keluarganya, mengutamakan segala-galanya untuk dirinya. Akan tetapi itu tidak terjadi. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajaran Nabi yang sudah dibengkokkan kemudian oleh manusia. Karena kedatangannya adalah untuk menyelamatkan. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan beliau. Kalau Al-Quran itu karangan beliau, maka boleh jadi yang diunggulkan adalah keluarganya, ayahnya, ibunya, nasabnya, keturunannya, keluarganya, bangsanya. Tapi kan tidak, disebabkan karena dia diutus untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Maka apa yang membahayakan bagi kehidupan akhirat manusia, itu yang diluruskan. Apa yang kemudian menjerumuskan manusia sampai ke dalam neraka, itu yang dihilangkan. Tak ada sangkut pautnya kemudian manusia dengan ibunya. Ngapain ibunya dibahas di dalam Al-Quran? Kehidupan manusia hanya bersangkutan dengan datangnya sosok Nabi yang lahir tanpa ayah. Lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Ini yang penting kemudian Allah yang Maha Kasih untuk luruskan melalui nabinya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sehingga ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Roh Kudusnya mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Dulu ketika aku datang kepada Maryam, aku berkata kepada beliau melalui perintah Allah, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Termasuk orang-orang, berarti bukan cuma dia saja. Nah, apa buktinya dia dihakimi kemudian? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, anak Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini untuk mentuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian ingkari itu. Tidak ya Rabb, manalah mungkin aku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Kalau aku pernah mengatakan itu, kalau aku pernah mengajarkan itu,
tentulah engkau lebih tahu daripada aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada pengikutku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya orang-orang yang menuhankan dirinya akan diusir. Baca Matius 7 nomor 22-23. Itu jelas itu. Itu jelas. Makanya seruan Allah, wahai ahli kitab, jangan engkau berlebih-lebihan di dalam urusan agamamu. Sesungguhnya Isa itu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Laqad kafaral ladzina qalu, maka kafirlah orang-orang yang berkata Isa Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan yang sembah oleh orang-orang terdahulu. Seperti itu, Bang. Jadi Islam datang menjelaskan Siti Maryam, menjelaskan Nabi Isa, menjelaskan kemudian keluarga Imran dan seterusnya demi untuk keselamatan kita. Karena kalau Islam tidak datang, maka seluruh manusia nantinya yang terperdaya akan menyembah makhluk Tuhan yang bernama Yesus. Dengan kasihnya kemudian Tuhan datang meluruskan, berhenti dari itu. Yang kau tuhankan itu hanyalah ciptaan Tuhan. Maryam melahirkan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bernama Maryam melahirkan ciptaan Tuhan bernama Isa alaihissalam. Berhenti dari menyembah Isa alaihissalam. Islam datang untuk itu. Jadi bukan Al-Quran datang itu untuk mengunggulkan Nabi Isa. Al-Quran datang bukan untuk mengunggulkan Siti Maryam. Tidak. Dari Nabi Muhammad dan ibunya, bukan. Tapi Al-Quran datang untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyembah anak Maryam. Seperti itu, Bang. Oke, makasih Bang Suma penjelasannya. Ini maksud saya begini. Kalau saya kan awam, kalau mau mendalami kan nggak seperti orang-orang. Maksud saya pandangan orang awam kan, kalau kayak saya lihat misalnya Alkitab atau Al-Quran atau apa aja, saya itu terpesona dengan Quran ketika situ ada surat Al-Maryam yang Isa Al-Masih yang dibilang situ. Kalau Bang Suma kan tadi jelaskan yang orang awam tidak baca di Quran. Nah ini kan kalau saya baca dan saya lihat di artikel gitu, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maksudnya luar biasa banget. Dan akan menjadi hakim. Hakim itu kan nggak sembarang. Hakim yang adil. Hakim yang adil di akhir zaman, di akhirat. Nah sebagai orang awam kan saya berpendapat, kenapa ya bukan surahnya bukan Ibu Muhammad dan akan menjadi hakim yang adil itu, kenapa bukan Nabi Muhammad? Kenapa harus Isa yang terkemuka? Jadi kan logika saya maksudnya gitu kan, logika saya gitu. Yang ya belum tentu benar juga. Mungkin Bang Suma lebih paham yang tadi jelaskan itu. Cuman itu, kalau Bang Suma jelaskan tadi ke saya itu agak kurang masuk gitu loh. Karena kan yang tertulis di Quran, yang artikel itu apa namanya, masuk ke logika saya gitu. Kira-kira begitu Bang Suma, sorry. Iya. Jadi Nabi Isa ini sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia memiliki tugas dari Allah sebagai nabi, sebagai rasul bagi Bani Israel. Maka beliau datang kedua kalinya untuk meluruskan kemudian pertikaian 2 kelompok pengikut yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikut daripada Yesus. Ada 2. Yang pertama Bani Israel, yang kemudian kami sebut dengan Hawariyun, yang menjadi kemudian murid-murid atau sahabat-sahabat daripada Nabi Isa alaihissalam. Memanggil Nabi Isa dengan panggilan Sayyid, panggilan Tuan. Yang kedua, kelompok yang bernama Kristen juga memanggil Yesus dengan panggilan Sayyid, Kurios, Tuan. Tapi mereka kelompok yang satu ini 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel. Kenapa? Karena melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Maka dia menjadi hakim. Kalau dia menjadi hakim, berarti ada terdakwah. Kenapa hakim itu ada? Karena ada yang mau dihakimi.
Siapa yang mau dihakimi? Mereka yang telah menuhankan Yesus. Nabi